Dalam video ini, kami akan membahas kebijakan fiskal dan moneter. Tahukah kamu apa itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Kebijakan moneter dilakukan untuk mempertahankan, mengurangi, atau menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat. Kebijakan untuk menambah jumlah uang beredar diterapkan saat jumlah uang beredar dalam masyarakat berkurang. Nah, ada beberapa kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan diskonto atau discount rate policy, yang kedua ada operasi pasar terbuka atau open market operation, yang ketiga ada penentuan cadangan cash atau cash ratio, yang keempat ada kredit selektif. Yuk kita bahas satu persatu. Kebijakan diskonto atau discount rate policy ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Pengurangan jumlah uang beredar dilakukan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini mendorong masyarakat menyimpan uang di bank. Nah, yang kedua, operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka ini dilakukan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga seperti surat obligasi dan sertifikat Bank Indonesia. Saat jumlah uang beredar berlebih, Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga kepada masyarakat, sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi. Sebaliknya, saat jumlah uang beredar kurang mencukupi, Bank Indonesia akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual kepada masyarakat untuk menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat. Nah, kebijakan yang ketiga yaitu penentuan cadangan cash. Penentuan cadangan cash atau cash ratio dilakukan Bank Indonesia dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas umum yang harus dimiliki oleh bank umum. Nah, kebijakan yang terakhir adalah kredit selektif. Kebijakan ini dilakukan dengan memberi persyaratan kredit yang ketat untuk memperoleh pinjaman dari bank. Sedangkan definisi kebijakan fiskal atau fiscal policy ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memengaruhi perekonomian melalui APBN. Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud memengaruhi jalannya perekonomian. Nah, tujuan kebijakan fiskal yang diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, masyarakat akan berperan dalam mendukung kestabilan perekonomian. Secara lebih terperinci, tujuan kebijakan fiskal dalam bidang ekonomi terdiri dari yaitu yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua, meningkatkan produksi nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga, memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, yang keempat, menstabilkan harga barang, yang kelima, menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Nah, itu dia tujuan kebijakan fiskal. Kemudian ada 3 fungsi kebijakan fiskal: fungsi alokasi, fungsi stabilitas harga, dan fungsi distribusi. Nah, jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan anggaran seimbang. Yang kedua, kebijakan anggaran defisit. Yang ketiga, kebijakan anggaran surplus. Dan keempat, kebijakan anggaran dinamis. Nah, instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ditujukan untuk memengaruhi jalannya perekonomian melalui pendapatan dan pengeluaran negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan alat atau instrumen tertentu. Nah, yang pertama ada pajak, subsidi, belanja pemerintah, dan pinjaman publikasi. Nah, kesimpulan dari semua ini, kebijakan moneter dan fiskal merupakan 2 instrumen utama dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia dengan tujuan mengatur jumlah uang beredar melalui berbagai cara seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, penentuan cadangan cash, dan kredit selektif. Sementara itu, kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara guna menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan.
Nah, itulah perbedaan kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi makro.